Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita masih tentang teori himpunan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah prinsip dualitas. Kita lihat dulu definisinya. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplemen. Jika S bintang diperoleh dari himpunan S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta U, dan himpunan semesta U menjadi himpunan kosong, sedangkan komplemen dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut sebagai dual dari kesamaan S. Nah, supaya lebih paham kita lihat contoh. Dual dari kesamaan A iris B digabung dengan A iris B komplemen itu sama dengan A adalah A digabung B iris A digabung B komplemen sama dengan A. Nah, di sini kita lihat yang berubah itu adalah irisan menjadi gabungan, gabungan menjadi irisan, dan di sini ada irisan berubah menjadi gabungan. Nah, di mana komplemen itu tetap saja. Berarti jika ada komplemen tidak usah dirubah. Dalam hal ini A iris B gabung A iris B komplemen sama dengan A adalah suatu kesamaan yang nilainya benar dan dualnya yaitu A gabung B diiris A gabung B komplemen sama dengan A ini juga benar. Nah, minggu lalu kita sudah mendapatkan hukum-hukum aljabar himpunan. Silahkan dicari dual masing-masingnya dan jadikan itu sebagai tugas. Sekarang kita lanjut dengan prinsip inklusi eksklusi. Penggabungan dua buah himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B, akan menghasilkan sebuah himpunan baru dengan elemen-elemen berasal dari kedua himpunan tersebut, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kedua himpunan tersebut bisa saja memiliki elemen yang sama. Banyaknya elemen bersama antara A dan B itu adalah kardinal dari A iris B. Setiap unsur yang sama tersebut telah dihitung sebanyak 2 kali, sekali pada kardinal A dan sekali lagi pada kardinal B. Meskipun seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen di dalam A gabung B. Oleh sebab itu, jumlah elemen hasil penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen irisannya, atau dapat ditulis seperti ini. Kardinal dari A digabung B itu adalah kardinal A ditambah kardinal B dikurang dengan kardinal irisannya. Nah, inilah yang disebut sebagai prinsip inklusi eksklusi. Jika kita ilustrasikan pada diagram Venn, misalkan ini ada sebuah himpunan semesta U, kemudian di dalamnya ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka gabungan dari himpunan A dan B itu adalah semua himpunan yang ada di A dan yang ada di B. Nah, kalau kita misalkan irisan antara keduanya ini sebagai N dan daerah yang ini saja, ini berarti kardinal A dikurangkan dengan irisan dengan B dikurang dengan N. Kemudian daerah yang ini saja, ini berarti kardinal B dikurang dengan irisannya, berarti B dikurang N. Nah, kardinal B dikurang N ya. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah atau kardinal dari gabungan A dan B itu, kita tinggal jumlahkan semuanya. Ini ada daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Berarti kardinal dari A gabung B itu bisa kita tulis dengan menjumlahkan kardinal A dikurang N, itu daerah pertama, ditambah daerah keduanya itu sebagai N, ditambah daerah ketiga itu berarti kardinal B dikurang N. Nah, dari sini kita lihat ada min N tambah N. Ini bisa kita hapus. Berarti tersisa itu kardinal A ditambah kardinal B dikurang N, di mana N ini adalah irisan dari A dan B. Selanjutnya kita lihat lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinal dari A gabung B itu adalah kardinal A ditambah kardinal B. Karena dua buah himpunan yang saling lepas itu tidak memiliki irisan, makanya gabungannya tinggal kita jumlahkan anggota si A dan anggota si
B. Kemudian teorema 1.1, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A digabung B itu juga berhingga, dan bisa kita hitung dari sini menggunakan prinsip inklusi eksklusi tadi. Dengan cara yang sama, maka jumlah elemen hasil operasi beda setangkup dapat ditulis dengan ini A beda setangkup B, kardinalnya adalah kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kali irisan A dan B. Kalau kita ilustrasikan dalam diagram Venn, ini ada himpunan A dan himpunan B. Beda setangkup berarti daerah yang ini saja dan yang ini saja. Nah, tadi kita misalkan ini sebagai kardinal A dikurang N jumlahnya. Ini sebagai N, kemudian yang ini tadi kita misalkan kardinal B dikurang N. Maka beda setangkup antara A dan B itu jumlahnya hanya daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu kardinal A dikurang N ditambah kardinal B dikurang N. Berarti bisa kita singkat menjadi kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2N, di mana N ini adalah kardinal dari irisan A dan B. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh berapa banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 5. Nah, kita misalkan himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat, ini dari 1 sampai 100. Habis dibagi 3, bilangan bulat yang habis dibagi 3 dari 1 sampai 100 itu berarti kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai 99. Nah, karena bilangan terakhirnya itu adalah 99 yang merupakan kelipatan 3, maka kardinal A itu kita bagi saja. 99 dibagi 3, ini berarti 33. Kemudian yang kedua, kita misalkan B itu himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 5, berarti kelipatan 5. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, dan seterusnya sampai 100. Berarti kardinal B itu 100 dibagi 5. Ini jumlahnya 20. Kemudian A iris B itu adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Ini 100. Tipe ya. Yang habis dibagi oleh 3 dan 5. Habis dibagi 3 dan 5 itu berarti bilangan pertamanya adalah 15. 15 habis dibagi 3 dan juga habis dibagi 5. Selanjutnya adalah 30. Atau bisa juga kita peroleh dari kelipatan dari 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Berarti dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 15 itu adalah 15, 30, 45, 60. Sampai yang terakhirnya adalah 90. Berarti ini kita bagi aja. 90 dibagi 15 itu hasilnya 6. Nah, yang ditanya adalah A digabung B, kardinalnya. Ini kita gunakan rumus inklusi eksklusi tadi, yaitu kardinal A ditambah kardinal B dikurang irisan dari A dan B. Ini berarti 33 ditambah 20 dikurang 6. 33 tambah 20 itu 53. 53 dikurang 6 hasilnya 47. Nah, kita lanjutkan teorema 1.2. Kita misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal dari gabungan ketiganya juga berhingga. Dan bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Jumlah semua kardinal A dan B dikurang dengan irisan masing-masing dua himpunan, yaitu A iris B, A iris C, dan B iris C, ditambah dengan irisan ketiga-tiganya. Nah, sebagai contoh, sebanyak 1.203 orang mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, 879 mengambil mata kuliah statistik, dan 114 orang mengambil mata kuliah aljabar. Nah, kita misalkan aja A itu kita ambil inisial aja ya. Kita ambil misalkan M. M itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit.
Kemudian S itu himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik. Dan terakhir A itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah aljabar. Nah, katanya banyaknya mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit itu 1232 orang. Ini berarti kardinal dari M. Kemudian yang mengambil statistik itu 879 orang. Ini berarti kardinal dari S. Kemudian mengambil mata kuliah aljabar itu 114 orang. Ini berarti kardinal dari A. Sebanyak 103 orang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan statistik. Ini berarti irisan dari matematika diskrit dan statistik. M iris S. Kemudian 23 orang mengambil mata kuliah matematika diskrit dan aljabar. Berarti 23 orang ini irisan dari M dan A. 14 orang mengambil mata kuliah statistik dan aljabar. Berarti ini statistik iris aljabar. Jika 2092 orang mengambil paling sedikit satu buah dari ketiga mata kuliah tersebut. Paling sedikit satu buah, berarti dia boleh mengambil satu mata kuliah, boleh mengambil dua mata kuliah, atau boleh mengambil ketiga-tiga mata kuliah. Berarti ini adalah jumlah semua gabungan dari ketiga mata kuliah tersebut. Berarti ini adalah kardinal dari M gabung S gabung A. Nah, yang ditanya banyak mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Berarti dia harus mengambil matematika diskrit dan statistik dan juga aljabar. Berarti yang ditanya adalah kardinal dari M iris S iris A. Nah, kita bisa gunakan teorema 1.2 di atas. Kita misalkan A ini sebagai M, B-nya sebagai S, C-nya sebagai A, maka kardinal dari gabungan ketiganya tadi jumlahnya adalah 2092 yang ini. Itu adalah kardinal A atau M itu 1232 ditambah kardinal S 879 ditambah kardinal A 114 dikurang irisan M dengan S itu 103 kurang irisan antara M dengan A itu 23 dikurang irisan S dengan A itu 14 terakhir jumlah ditambah dengan irisan ketiganya. Nah, irisan ketiganya ini yang ditanya M iris S iris A. Ini kita misalkan saja sebagai X. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan 2092 sama dengan 1332 ditambah dengan 879 ditambah dengan 114, kemudian hasilnya dikurang dengan 103 dikurang dengan 23 dan dikurang dengan 14, itu hasilnya adalah 2085 ditambah X. Nah, dari sini kita peroleh X itu adalah 2092 dikurang dengan 2085. Hasilnya adalah 7. Berarti banyaknya mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut adalah 7 orang. Nah, ini ada beberapa soal, silahkan dicobakan masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.